Ya, selamat siang saudara-saudaraku semua. Selamat berjumpa kembali dalam pendalaman kita yang ini yang bertopik akhir zaman bagian yang keempat, ya, yang terakhir. Oke, semoga saya bisa menyelesaikan karena bahannya banyak. Oke, sebelum itu kita akan berdoa dulu saudara ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada siang ini Engkau pertemukan kami kembali Tuhan, di dalam membahas firman-Mu tentang akhir zaman, bagian yang keempat. Tuhan, firman-Mu adalah milik-Mu, biarlah Roh Kudus yang akan menerangi hati kami, memberi kami pengertian ya Tuhan, sehingga kami mengerti apa maksud dari firman-Mu. Tuhan, biarlah hikmat-Mu bersama dengan kami Tuhan. Pada Roh Kudus kami bergantung ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhir. Roh Kudus menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin review sebentar ya, meninjau sebentar. Minggu yang lalu kita membahas tentang biochip ya. Jadi biochip itu hanya sebesar kira-kira sebesar bulir padi itu ya. Bulir padi kecil itu ya. Sekecil itu. Jadi amat mudah untuk dimasukkan ke dalam tangan, di bawah kulit, di antara jari telunjuk dan ibu jari. Ya, dulu sudah saya jelaskan, fungsinya adalah menyimpan semua data seorang manusia atau data saudara, data semua orang ya yang membutuhkan biochip itu. Tentu saja kita tidak ya. Biochip itu ada 3 bagian dalam biochip itu ya. Disebut bio karena dari biologi ya. Bio itu yang berhubungan dengan tubuh ya. Fungsinya adalah di dalamnya dulu ya, itu ada microchip, di dalam microchip ada barcode. Nah, barcode itu adalah tanda 666. Itu sebetulnya ditemukan oleh seorang ahli keuangan dari Amerika, saudara. Dia menulis buku 666 dan dia menganalisa makna dari barcode itu. Dan buku itu dipublikasi dan saya ikut membaca. Seorang ahli keuangan dari Amerika. Ya, jadi di dalamnya itu ada microchip yang berisi barcode, ya, kemudian ada antena, ya, dan ada kapasitor. 3 bagian itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri, ya. Nah, kemudian dihidupkan oleh scanner, ya, scanner atau reader untuk membaca dari barcode, dari biochip itu, ya, dibaca dengan scanner. Nanti muncul data Anda. Dan itu memang luar biasa untuk menyimpan datanya, semua data KTP, data SIM, surat mengemudi, data medical record, medis, semua saudara termasuk paspor, debit card, kredit card bisa masuk di situ saudara. Praktis sekali. Ya, kita tidak perlu lagi membawa dompet. Ya, itu isi dompet. Isi dompet ya, isi dompet seseorang itu pakai biochip ya saudara. Nah saudara, kita akan lihat pada slide 30 ya. Slide 30. Nah, saudara, biochip ini diberikan sebagai tanda ya, tanda orang itu ya sudah menyerahkan dirinya pada tanda itu ya. Tanda itu memang terselubung saudara. Orang tidak tahu dan banyak orang akan ketipu, termasuk orang Kristen. Jadi kita perlu waspada saudara ya. Nah di situ ada gambar saudara. Itu ada orang menawarkan untuk implan biochip ya. Itu biochip itu nanti gampang sekali, tidak perlu ke dokter saudara. Nanti mungkin bisa adalah orang-orang tertentu yang jual itu saudara. Ya, di mana-mana ada jual itu. Nah, Anda harus menolak gitu ya. Tapi akibatnya kalau menolak bagaimana saudara?
saudara tidak bisa membeli dan menjual seperti yang dikatakan Alkitab. Pas itu ya, penggenapannya di situ. Ya. Nah, di situ itu ada orang melihat toko bakery. Nah, di situ ada tulisan all sales of food to those who do not have the mark is strictly prohibited. Ya, jadi semua penjualan pada orang-orang yang tidak punya tanda itu dilarang keras. Jadi orang itu cuma memandang saja, tidak bisa membeli, saudara. Karena masuk pun mungkin pakai chip itu, ya. Di beberapa negara saya lihat dari TV, di CNN atau di mana itu ya, saya lupa. Itu toko roti, bakery itu sudah tidak ada karyawannya, saudara. Jadi langsung masuk, ya. Kemudian pakai itu biochip atau sebelumnya bisa pakai QRIS itu kalau masih ada HP, saudara ya. Masuk, kemudian ambil, kemudian bayar pakai QRIS atau nanti pakai biochip, ya. Sudah keluar, tidak ada karyawan di sana, saudara. Tapi harus pakai tanda itu, ya. Nah, itu adalah kalau di Alkitab dikatakan tanda antikristus, ya. Jangan pakai itu. Kira-kira sebelum dipaksakan, pasti Tuhan itu akan melihat negara maju ya. Sebelum dipaksakan, pasti sudah terjadi pengangkatan gereja. Ya, jadi jangan sampai kita ketinggalan. Kalau ketinggalan, ya itu saudara, kita harus pakai tanda itu. Ya, oke. Kemarin minggu yang lalu juga sudah saya berikan akibatnya kalau pakai tanda itu. Ya. Jadi itu menurut Alkitab ya. Nah, saudara, kita melihat pada slide berikutnya. Slide berikutnya itu slide 31. Ya. Nah, dulu sudah saya jelaskan ya di kitab Daniel, si tanduk kecil atau antikris itu akan berkuasa 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Sekarang kita ingin mengetahui 1 masa itu berapa lama. Ya. Coba kita lihat di dalam Daniel pasal 7. Ayat 25 ya. 7 ayat 25. Saya baca saja supaya tepat. Nah, mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya. 3,5 masa. Binatang yang keluar dari dalam laut, dalam Wahyu 13 akan memerintah 42 bulan, sama. Dulu kan saya bilang ya, tanduk kecil yang di penglihatan Daniel, ya itu sama dengan binatang yang keluar dari dalam laut di kitab Wahyu, ya. Jadi itu 3,5 masa, ini 42 bulan, jadi pas 3,5 tahun, ya. 1 masa itu sama dengan 1 tahun, ya. Penanggalan Yahudi 1 bulan itu 30 hari, saudara. Nah, kalau kita ingin lebih detail lagi, pengen ngerti ya, dari mana 30 hari, itu dari kisah air bah ada, saudara. Ya. Jadi Nuh itu dalam bahtera itu selama 150 hari atau 5 bulan. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Israel mendapat perlindungan selama 1260 hari. Nanti pada saat antikris ada yang melarikan diri. Ngumpet di daerah mana ya? Mungkin saya dengar daerah Petra atau daerah mana. Kemudian kota suci akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa selama 42 bulan. Ya, jadi itu sama. Berarti itu 3,5 masa itu adalah masa kesusahan besar, masa antikristus berkuasa. Oke, ya. Oke, sekarang kita akan supaya cepat ya, kita akan menginjak pada slide berikutnya. Slide 32. Slide 32. Nah, ada informasi tambahan ya. 70 kali 7 masa Daniel ya. Nah, coba kita baca. Kalau bisa ditayangkan. Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Kalau saya baca nggak apa-apa deh. Supaya tidak ganti-ganti ya. Karena nggak terlalu banyak.
Daniel 9 ayat 24 sampai 27 ya. Nah, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Yang maha kudus ini adalah Yesus Kristus. Jadi sudah dinubuatkan di Daniel. Ya. Terus berikutnya, ayat berikutnya. Slide ayat berikutnya, ayat 26 sampai 27. Ya, 26. 9 ayat 26. Ya. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal dia tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah. Ya. Setelah 62 kali 7 masa, ini saya tegaskan dulu ya. Yang diurapi itu akan disingkirkan. Yang diurapi itu siapa, saudara? Adalah Yesus Kristus. Ya. Padahal tidak ada salahnya apa-apa, gitu ya. Nah, terus ya, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, terus ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, itu ada tafsirannya, saudara ya. Jadi, coba slide berikutnya. Slide 70 kali 7 masa itu ada perhitungannya di situ ya. Slide 32. Nah, jadi ini tadi ringkasannya ya, 70 kali 7 masa itu terdiri atas 3 bagian, saudara. 7 kali 7 masa, 49 tahun. Tadi saya bilang ya, satu masa itu 1 tahun. Ya. 62 kali 7 masa, 434 tahun. Dijumlah 483 tahun. Nah, setelah itu, yang diurapi tadi disingkirkan, nah itu Yesus disalib. Nah setelah itu ada jeda, saudara, ada jeda. Jadi antara 483 tahun sampai nanti masuk ke masa 7 tahun itu ada jedanya, saudara. Dan di jeda itu ada peperangan dan pemusnahan sampai akhir zaman. Nah tiba-tiba muncul kata raja ya, mulai ayat berapa tadi? 27 ya. Ada jeda kan pemusnahan dan peperangan. Benar, di Israel kan terus ada peperangan, pemusnahan ya. Sampai sekarang perang damai. Ya, dengan Arab, dengan Hamas itu perang damai, tidak ada kedamaian di sana. Peperangan di Israel itu sampai sekarang ya. Nah, tiba-tiba ayat 27 raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, itu nanti pas di situ ya ada orang yang mau mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel itu adalah antikristus. Dia akan datang dan dia bisa mendamaikan Israel dengan bangsa-bangsa yang memusuhinya. Nah, Israel memang menunggu Mesias yang seperti ini. Jadi bukan Mesias seperti Yesus yang supranatural, banyak buat mujizat dan seterusnya. Mereka tidak butuh. Mereka butuh Mesias yang seperti ini dan diberikan Tuhan. Tapi ternyata Mesias palsu, ya. Nah, 7 masa berarti 7 tahun, ya kan? Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Nah, jadi pertama Antikris itu akan membuat perjanjian dengan Israel.
Ya. Diprediksi adalah perjanjian perdamaian. Satu. Kedua, diprediksi adalah perjanjian bait, pembangunan bait suci. Ya. Mungkin ya sekitar 3,5 tahun yang awal itulah bagi Israel gampang membuat bait suci itu tidak akan bertahun-tahun. Israel itu canggih, teknologi Israel itu canggih, ya. Jadi nggak akan sampai berpuluh-puluh tahun lah membangun bait suci, ya. Diprediksi itu, karena sebelum Yesus datang kedua menjejakkan kakinya di bumi, itu harus ada bait suci dulu yang nanti akan si Antikris akan berdiri di situ dan menyatakan diri sebagai Allah, seperti surat Paulus ya di Tesalonika 2 Tesalonika 2. Nanti kita bahas ya. Jadi ada 7 tahun itu untuk bangsa Israel. Ya. Jadi 7 tahun terakhir ini belum terjadi, saudara. Nah, antara 483 sampai 7 tahun terakhir itu masa gereja. Ya, masa anugerah di mana Allah memalingkan mukanya dari Israel kepada bangsa-bangsa kafir. Israel sudah menolak, tapi kamu menolak, ya sudah, saya akan beralih ke bangsa-bangsa lain. Gitu. Nah, ini adalah zaman penginjilan untuk orang kafir yang di luar Israel. Dan mereka menerima Yesus dengan iman. Ya. Sampai saat ini, saudara, sampai nanti dia muncul mengadakan perjanjian. Nah, kita harus waspada dan mengikuti berita-berita politik, terutama di daerah sana, di daerah bekas Romawi. Ya, yang dulu saya bilang sudah ada wadahnya, ya, yaitu yang dulu saya bilang adalah Dewan Ekonomi Eropa yang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden itu jabatannya bukan 5 tahun, presiden di Eropa, saudara, hanya 6 bulan. Ya, 6 bulan, jadi muter rotasi terus antar negara. Ya sampai setahun, 6 bulan. Cepet banget loh. Ganti presiden. Nah, salah satunya diprediksi antikristus. Ya, oke, terus berikutnya ya, slide berikutnya itu slide 33. Nah, kapan 70 kali 7 masa? 490 tahun itu dimulai. Nah, ini zaman Daniel, zaman Daniel ini dia hidup pada waktu nubuat ini keluar, dia hidup kan di zaman Babel. Nah, nubuat ini adalah untuk pembangunan Yerusalem. Ya, dan pembangunan itu terjadi di zaman kerajaan Persia atau kerajaan beruang. Ya. Nah, di situ zamannya Esra dan Nehemia. Karena Yerusalem sudah runtuh. Ya, nah kemudian mulai diperbaiki lagi sesuai dengan nubuat itu toh, ya. Yerusalem akan dibangun, tembok-temboknya akan berdiri kembali. Itu di zaman Persia, ya, kerajaan beruang. Ada dekret yang keluar, ya. Tapi kita yang paling cocok adalah dekret yang ketiga. Jadi dekret yang pertama itu dari Koresi, Sirus, Raja Persia, ya, itu tentang pembangunan bait Allah. Ini kayaknya nggak cocok. Kemudian dekret Artasasta, ini juga Raja Persia, tentang pengaturan dan pelayanan bait Allah. Kayaknya nggak pas. Yang terakhir ini yang pas. Dekret yang ketiga, Raja sama, rajanya Artasasta. Ya, zaman Nehemia. Itu pembangunan restorasi Yerusalem persis dengan nubuatan Daniel pasal 9 tadi. Ya, Yerusalem akan diperbarui, dibangun dan seterusnya. Itu tahun 445. Nah, di situ gongnya. Ya. Di situ gongnya. Jadi mulai 445 terus kan mundur ya. Selama 483. Kemudian ada jeda, itu masa gereja, masa anugerah. Baru nanti gong terakhir itu 7 tahun yang terakhir. Itu adalah zaman Israel kena antikristus. Muncul dari sana soalnya ya. Nggak muncul dari Indonesia, saudara ya. Karena nubuatnya dari sana. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, itu kira-kira gambaran bagaimana saat itu pembangunan Yerusalem. Di situ dikatakan dalam masa yang sulit.
Jadi pembangunan tembok Yerusalem itu di tengah-tengah kesulitan. Kalau kita baca kitab Esra atau Nehemia, saudara akan tahu di situ banyak musuh-musuh yang tidak setuju dengan pembangunan itu dan mengganggu pembangunan itu. Ya persis sekali dengan nubuat Daniel ini, saudara. Ya, padahal ini terjadi di zaman kerajaan Persia, saudara. Ya, Daniel di zaman Babel, gitu ya. Jadi sudah lama terjadinya. Ya, itu pas. Dan juga nubuatan tentang yang diurapi disingkirkan terakhir 62 kali 7 masa itu juga sudah terjadi. Jadi yang terakhir yang 7 tahun itu nanti yang belum terjadi, saudara ya. Nah, coba kita lihat bagan ya supaya lebih mudah. Bagan zaman. Slide berikutnya itu gambar slide 35 ya. Slide 35. Nah, itu bagan itu, saudara. Itu mulai pembangunan 7 kali 1 masa tadi, 1 kali 7 masa itu ya, mulai 445 sebelum Masehi, terus sampai 62 kali 7 masa Yesus datang, tapi yang diurapi, ya kan, dia datang, kemudian dia disalib, yang diurapi tadi disingkirkan, padahal nggak ada salahnya apa-apa. Nah, itu Yesus Kristus, saudara. Ya, nah setelah itu ada masa jeda yang panjang. Nah, inilah masa penginjilan bangsa-bangsa. Allah beralih pada bangsa-bangsa lain, Allah meninggalkan Israel. Ya. Nah, masa ini sampai sekarang ini masih masa anugerah. Karena antikris belum muncul. Kalau mau menginjil, cepat-cepat aja menginjilnya. Sebelum Yesus datang, daripada nanti banyak yang ketinggalan. Karena saya dengar dari pernyataan-pernyataan seperti pewahyuan begitu, bahwa nanti yang diangkat itu sedikit. Jadi lebih banyak orang Kristen yang ditinggal. Banyak orang Kristen yang ditinggal daripada yang diangkat. Ya. Jadi kita perlu waspada mau diangkat atau mau ditinggal. Mau ditinggal masa antikris, masa kesusahan besar. Berat sekali, saudara. Dan saudara untuk keselamatan harus membayar dengan nyawa dan darahnya sendiri. Ya. Jadi martir. Anda menolak, mungkin di beberapa negara akan memberikan sanksi yang keras, ya, ditangkap, dikucilkan. Yang bisa selamat gini, saudara, yang bisa selamat adalah kalau di zaman itu tidak mau menerima tanda itu, ya Anda lari ke gunung-gunung pedalaman yang tidak bisa dicapai oleh teknologi. Nah, di situ bercocok tanam, ya, bercocok tanam untuk mempertahankan hidup. Karena itu sudah hitungannya jelas untuk 3,5 tahun. Begitu antikris itu mengingkari, ya, di tengah-tengah 7 tahun itu, antikris nanti akan mengingkari, saudara. Itu makanya dibagi dua. Ya. Dibagi dua, 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua. 3,5 tahun pertama, dia membuat baik-baik dengan Israel, perjanjian. Ya, setelah itu, di tengah-tengah, dia akan mengingkari. Seperti yang dikatakan di sini. Ya, pada pertengahan 7 masa, berarti 3,5 tahun, loh, dia mengingkari dan dia menajiskan bait suci. Bait suci itu yang boleh masukkan imam-imam. Orang luar nggak boleh masuk, orang biasa nggak boleh masuk, sudah dia menajiskan di situ. Ya, nah kalau di Matius 24, ya di Matius ini sebagai tambahan ya, di Matius 24, saya baca sebentar ya. 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, nah itu Daniel 9. Maka, nah ini orang Israel semua, saudara, harus lari, karena akan terjadi penganiayaan yang berat atas bangsa Israel. Ya. Jadi bangsa Israel akan dianiaya sekali lagi. Sebelum nanti Yesus membela mereka. Ya. Nah, saya pernah dengar ya, ada gereja-gereja di Amerika. Itu mereka mulai membeli tanah-tanah, saudara. Mereka belajar bercocok tanam. Hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan kalau ketinggalan. Bisa makan. Sampai seperti itu, saudara, itu sudah bertahun-tahun yang lalu saya dengarnya. Ya. Jadi tadi saya bilang, lah kalau mau selamat dari antikris naik ke gunung, saudara, bercocok tanam. Lah apa kita mampu, masalahnya kan itu, ya kan?
bukan petani, ya. Jadi orang kita kan bukan petani, ya. Jadi mungkin juga berat begitu ya. Jadi mendingan kita terangkat saja mempersiapkan diri menjaga kekudusan seperti seorang mempelai yang menjaga kekudusan. Ya, itu yang penting. Ya. Oke, sekarang kita lihat kembali ke berikutnya, yaitu slide 36. Slide 36. Nah, itu ya. Nah, di situ dijelaskan ya, saudara, setelah itu salib itu kematian Yesus itu zaman anugerah, zaman gereja sampai nanti terjadi pengangkatan atau rapture, pertemuan di udara itu 1 Tesalonika 4 ya. Nanti kita bahas itu di atas itu ada perjamuan kawin anak domba. Ya. Nah di bawah itu masa antikris, di dunia itu masa kacau saudara, karena banyak orang hilang. Ya, banyak orang hilang jadi kacau, politik, ekonomi semua kacau. Ya. Nah, nanti ada videonya ya. Nanti itu penggambaran saja ya. Setelah itu kita akan mengerti bagaimana kita itu akan diangkat. Nah, kemudian setelah itu zaman kacau itu 3,5 tahun terakhir ada perang Harmagedon di situ saudara. Nah, di situ nanti Yesus akan datang ke bumi mendirikan kerajaan bersama orang kudusnya. Nah, orang kudusnya ini termasuk gereja atau tidak? Karena orang-orang yang syahid martir maksudnya mempertahankan iman tidak pakai tanda itu banyak. Nah, itu nanti akan bangkit kembali saudara, masuk ke kerajaan 1000 tahun. Ya. Tapi 1000 tahun itu nanti terakhir itu masih ada pencobaan lagi saudara. Nah, saya kira mungkin gereja Kristus sudah ada di situ. Jadi mungkin kalau saya baca di Wahyu 19 itu ada Yerusalem baru. Ya. Diperlihatkan. Malaikat bilang, "Mari aku perlihatkan mempelai Kristus." Kayaknya identik dengan Yerusalem baru. Jadi sudah masuk ke situ kayaknya. Yang mempelai Kristus itu, ya. Jadi itu bagannya supaya jelas ya. Coba berikutnya. Oke, slide 37 sekarang. Nah, tahap pengangkatan gereja saudara ya. Jadi, saudara, pengangkatan ini adalah hari Kristus Yesus. Lain dengan hari Tuhan saudara ya. Nanti kita lihat ciri-cirinya hari Kristus Yesus. Itu bukan hari Tuhan walaupun Tuhannya sama. Tapi misinya beda. Ya. Nah, yang pertama, Kristus Yesus muncul ya di angkasa dalam awan. Ya, coba dibukakan ayatnya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Ya, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit dalam Kristus ya saudara ya, akan lebih dahulu bangkit saudara-saudara kita yang sudah dalam Kristus saudara, bahagia kita bertemu dengan mereka kembali ya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, kita yang hidup tidak mengalami kematian, enak kan sebetulnya saudara, saya menunggu itu ya saudara. Tidak tahu yang lain ya, menunggu mati ya. Saya sebetulnya nggak suka menunggu mati, menunggu hidup. Itu bersama Yesus, tidak usah mengalami kematian, coro saudara. Karena kematian itu harus mengalami sakit penyakit, saudara. Ya kan, itu menyiksa. Ya, jadi saya juga menunggu ini, saudara. Sudah lama saya menunggu sebetulnya. Tuhan kok nggak datang-datang ya. Banyak orang yang sudah menunggu saudara di Amerika sana. Banyak yang sudah menunggu saudara. Ya. Oke, Yesus datang menjemput mempelainya ya. Begini ya, ini gereja di sini saya artikan bukan gedung gereja loh saudara ya. Bukan gereja Allah, gerejaku bagaimana? Bukan begitu ya. Gereja ini adalah persekutuan orang-orang kudus seperti dalam 12 pengakuan iman rasuli ya toh. Gereja itu adalah gereja yang aman, adalah perkumpulan atau persekutuan orang-orang kudus yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Kira-kira isinya begitu ya.
Oke, sekarang kita lihat dalam nomor 3 ya. Ia datang menyebut gerejanya sebagai mempelainya. Ini dulu sudah kita baca, ya Matius 25 kita tahu ya. Kemudian Wahyu 19, Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Wahyu 19 mungkin bisa ditayangkan ya. Ayat 6 sampai 9. Ya, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruf yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Terus ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Nah, ini bersama mempelainya ini kita sudah di atas, Saudara, bukan di dunia. Dan pengantinnya telah siap. Ya. Kemudian ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakaikan lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, ayat 9. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya. Nah, itu perjamuan kawin anak domba. Diprediksi, nggak tahu ya, diprediksi itu di Taman Eden atau di Firdaus. Ya. Nah, saudara, tapi hati-hati ya saudara. Tadi saya bilang tidak banyak orang Kristen yang akan terangkat ketika Yesus datang. Kita ingat ya orang-orang yang berdalih. Jadi ada seorang mengadakan perjamuan yang besar. Dia mengundang banyak orang. Tapi orang-orang itu berdalih, saudara. Ya, yang bilang, saya baru saja beli tanah, saya harus melihatnya. Saya tidak bisa datang. Terus yang berikutnya ada, maaf saya tidak bisa datang karena saya baru saja membeli 5 pasang lembu. Masih ingat ya perumpamaan itu ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan, saya tidak bisa datang, maaf, karena saya baru saja menikah. Ya. Jadi orang-orang seperti ini tidak akan masuk, saudara, tidak akan masuk dalam pengangkatan. Ya. Jadi ibaratnya itu seperti ini. Zaman Lot, Lot kan sudah dibawa itu dan keluarganya keluar dari Sodom. Istri Lot menoleh ke belakang. Apa yang dia tolak? Kata bendanya. Jadi kalau saudara di dalam hati, waduh, nanti kalau Yesus datang, bagaimana ya bisnis saya? Padahal bisnis saya ini lagi lagi apa ya, lancar, lagi maju. Nanti bagaimana ya bisnis saya? Terus nanti bagaimana ya dengan posisi saya, jabatan saya? Ini jabatan saya lagi apa ya istilahnya, lagi naik daun ini. Kalau saudara berpikir seperti itu, saudara, saya yakin saudara tidak akan terang. Ya tadi seperti istri Lot yang menoleh ke belakang. Apa memberati apa harta duniawi? Apa yang diberati di sana? Ya toh, tapi banyak. Apalagi orang kaya. Nah, Yesus bilang orang kaya itu susah masuk kerajaan surga, saudara. Ya karena hatinya di situ, saudara. Maksud saya ya, itu sudah banyak disinggung Yesus. Yesus saja ditawari seluruh dunia nggak mau loh, saudara. Iblis ketika dunia ini jatuh dalam dosa ya, itu dikuasai iblis. Makanya iblis bilang begini, sudah gini aja, ini seluruh dunia dan kemegahannya aku berikan padamu. Masih ingat ya pencobaan itu ya? Ya asal kamu menyembah aku. Nah iblis bilang gitu, Yesus bilang, dia tidak mau, kamu aja menyembah Allah. Dia milih jalan salib. Itu seluruh dunia loh saudara. Nah saudara mungkin hanya punya 1 villa, 5 villa. Ya toh, mobil 10. Ya. Tapi kan hatimu di situ.
Hatimu tidak mengasihi Tuhan, hatimu lebih mengasihi itu barang-barang fana itu, ya. Itu saya yakin ya, saya yakin tidak akan berangkat. Karena itulah berhalangnya, itulah ilmu. Jadi kita kalau ikut Yesus memang ekstrim, lepas semua. Jadi mau diambil Tuhan ya sudah, gitu. Seperti Ayub itu memang berat, sudah berat banget, ya toh. Tapi jangan seperti itu. Jadi jangan seperti tadi ya, istri Lot yang menoleh ke belakang, ya. Maksudnya rumah saya hancur ini. Nah, ini saya beritahu dulu ya. Sekarang nomor 4 ya. Merupakan suatu rahasia tidak diketahui dunia kafir. Jadi pengangkatan ini tidak diketahui dunia kafir, saudara. Hanya mempelai Kristus yang tahu. Ya, kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sekalian ayat 52. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Ya. Oke, 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Nah, di situ garis bawahi sekejap mata. Sekejap mata itu begini loh. Saudara buka mata, tutup mata, buka. Cepat banget kan saudara. Itu tahu-tahu sudah pindah tempat saudara. Saudara di pasar, tahu-tahu sudah pindah ke surga saudara. Cepat banget nih. Kita takut nggak ya? Kaget nggak ya? Nggak sempat kaget saudara. Karena dalam sekejap mata. Bagaimana mau kaget? Karena gitu sudah pindah tempat saudara ya. Nanti kita lihat videonya. Ini baru video, maksudnya itu gambaran ya. Nah, nomor 6, keangkatan diidentifikasi sebagai hari Kristus Yesus, bukan hari Tuhan. Hari Kristus Yesus itu adalah puncak dari keselamatan kita, adalah pemubahan tubuh kita. Yang mana ini menjadi kekal. Gitu loh. Tidak akan mati lagi, tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah, tidak perlu cari duit apa ya istilahnya dengan susah payah, ya. Jadi diidentifikasi itu hari Kristus Yesus. Ini perlu kita baca semua ya. 1 Korintus 1 ayat 8. 1 Korintus 1 ayat 8. Nah, Ia juga akan menumbuhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Mesti ada Yesus Kristusnya. Itu hari keselamatan kita. Ya, nanti hari Tuhan nanti beda, tidak ada tulisan Yesus Kristus. Ya, 1 Korintus 1, kemudian 2 Korintus 1. Ya. 2 Korintus 1 ayat 14. Seperti yang telah kamu pahamkan, sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga bermegah atas kamu. Pada hari Tuhan Yesus. Mesti ada Yesusnya. Ya. Kemudian kita baca lagi Filipi 6. Filipi pasal 1. Ayat 6 dan 10. Ya, Filipi 1 ayat 6 dulu. Ya, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya. Ayat 10. Masih Filipi 1 ya, ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Ya. Jadi ini adalah hari Kristus Yesus. Ya, itu pengangkatan mempelainya, ya. Kita balik yang slide yang ke berapa tadi ya? Slide yang tadi ya, apa tanda-tanda pengantin. Nah, itu yang 7 itu ya. Nomor 7 ya.
Tidak ada tanda-tanda di langit. Itu tadi sudah ya, sudah saya berikan tadi, sudah saya jelaskan di 1 Tesalonika 4. 8. Keangkatan atau pengangkatan atau rapture ini akan menyelamatkan gerejanya dari murka Allah yang akan menimpa dunia kafir dan Israel. Itu disebut masa sengsara besar, masa ke-70 Daniel. 70 masa kaki, saudara. Akhir 7 masa itu masa yang ke-70 Daniel. Nah, coba kita lihat 1 ini penting ya. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Ini untuk menyanggah paham post tribulasi, karena post tribulasi itu menyamakan gereja Tuhan atau mempelai Kristus itu nasibnya sama dengan orang kafir dengan orang Israel. Gitu. Baru nanti sama-sama disiksa, sama-sama sengsara, baru nanti Yesus datang. Saya kira tidak mungkin ya. Karena apa? Karena bagaimana Tuhan menyongsong mempelainya yang tercabik-cabik, misalnya pakaiannya berdarah-darah dihajar antikris. Apa Tuhan rela? Bahkan satu domba pun dia cari sampai ketemu ya, apalagi nanti. Nggak mungkin Tuhan itu meninggalkan kita mempelainya. Tercabik-cabik sama dengan nasib orang kafir yang tidak punya Yesus, sama dengan bangsa Israel yang menolak Yesus, tidak mungkin. Gitu. Karena masa antikris itu, masa sengsara yang besar. Tidak semua orang Kristen itu punya jiwa martir. Ada yang lihat darah aja takut. Nah, sampai kita juga masuk zaman antikris, banyak yang murtad. Saya yakin itu. Jadi itu tidak mungkin. Gitu. Jadi kita akan diselamatkan dulu oleh Yesus. Makanya ada hari Yesus Kristus. Ya. 1 Tesalonika 1 ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan Allahnya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dia tidak rela kita teraniaya oleh antikris, saudara. Ya, dia akan mengangkat kita dulu, gitu ya. Coba 1 Tesalonika 5 ayat 9. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Ya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, jadi tidak mungkin mempelainya nanti ketemu antikris dicabik-cabik sama antikris. Tidak mungkin itu, ya. Jadi kita diselamatkan, itu puncak keselamatan adalah hari Kristus Yesus ini yang kita nantikan, saudara. Kita tidak menunggu antikris, saudara. Saya juga tidak mau, saudara. Saya tidak mau menunggu antikris terus terang saja. Ya, jadi saya menunggu Yesus Kristus datang di awal-awal untuk menyelamatkan kita. Semuanya saya tinggal. Tidak peduli apa saya punya, saya tinggal semua. Terlalu besar ya, saudara, pengorbanan yang harus ditanggung kalau sampai Yesus, sampai kita tidak diangkat di awal-awal. Semuanya menjadi tidak ada artinya. Mobilmu, istanamu, vilamu tidak ada artinya kalau sudah masa antikris itu, saudara. Oke, Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Murka Allah itu adalah itu di kitab Wahyu pembukaan materai sampai sangkatala sampai cawan. Kita lewati itu, jangan masuk ke situ. Oke, saya juga tidak mau loh, terus terang saja tidak mau saya. Ya, saya mau apa? Misalnya punya harta satu di seluruh dunia, saya tidak mau, saudara. Nggak tahu kalau ada yang mau. Mungkin sayang sama vilanya, mobilnya yang mewah, ya kan nggak tahu. Saya nggak mau. Kasih mobil mewah aja saya nggak mau. Terus terang ada. Saya lebih berat ke Yesus Kristus. Oke, karena dia memberi hidup yang kekal. Anda punya mobil mewah, Anda hidupmu tidak kekal. Anda punya villa besar, hidupmu tidak kekal. Apa artinya? Ya, jadi mendingan ikut Yesus yang bisa beri hidup yang kekal. Saya pilih dia. Oke, yang 9 ya, nomor 9. Ciri khas tindakan ilahi
Ini nggak usah dibaca ayatnya ya, saya baca saja. Ciri khas tindakan ilahi adalah menyelamatkan orang benar sebelum penghukuman terhadap orang fasik, seperti Nuh dari air bah dan Lot dari Sodom. Jadi kita tidak akan kena penghukuman, saudara. Ya. Jangan kita disamakan dengan orangnya tidak kenal Yesus, buat apa pengorbanan Yesus kalau gitu ya. Nah, sekarang kita melihat videonya 2 atau 3 saja ya, saudara. Dipilih saja. Ini gambaran pengangkatan yang cuma sekejap mata lagi. Slide 38. Nah, ya. Tapi tidak ada suaranya ini ya. Coba lihat aja pengangkatan sekejap mata itu kayak apa. Nah, tato hilang kabeh, saudara. Hilang semua ya. Bahasa Jawanya kabeh, hilang semua. Wah, hilang semua tiba-tiba. Nah, tato hilang. Banyak orang hilang, saudara. Dan langsung terhisap ke surga, saudara. Nah, itu sekejap mata. Buka, pejamkan, buka, sudah pindah tempat. Yang tahu nggak, yang takut nggak usah baca, ya nggak usah lihat, saudara. Saya tidak takut. Nah, ini orang yang ketinggalan, saudara. Ya, orang-orang Kristen yang ketinggalan, walaupun dia duduk di gereja. Ada istri yang ditinggal suaminya, suami ditinggal istrinya, orang tua ditinggal anaknya, ya, karena tidak mau menerima Injil, saudara, tidak mau menerima Yesus Kristus, ya. Cuma bingung, dunia akan kacau, saudara. Dunia akan kacau karena banyak orang gila, ya. Ya, ada yang kehilangan itu, kehilangan anaknya, ya, ya, tahu-tahu hilang, saudara. Nanti ada mobil banyak kecelakaan, saudara, di jalan karena sopirnya hilang, mobil pada tabrakan, saudara, kacau sekali. Kira-kira gambarannya kayak gitu. Suami yang kehilangan istrinya. Dan nyesel percuma, saudara, tidak akan terulang lagi. Hanya satu kali itu saja. Nah, tahu-tahu suaminya hilang, mobilnya nabrak. Nah, kejadian acak balik. Itu seluruh dunia, saudara, mengalami kejadian yang sama di seluruh dunia. Wah, itu juga sopirnya hilang, ya, mobilnya nabrak. Iya, coba slide berikutnya. Dan slide berikutnya. Jadi di tepat itu, saudara, ya. Slide berikutnya itu adalah slide nomor slide 39. Slide 39 aja. Karena ini tadi hampir sama. Kita pindah ke slide 39. Nah, di situ nanti banyak orang Kristen yang sadar, ya, mereka kemudian mereka menangis dan bertobat, ya, karena kehilangan saudaranya, ya, kehilangan keluarganya, ya, dan nanti mereka baru sadar, kok dulu kok saya kok tidak mau
menerima Yesus, waktu ada kabaran Injil. Kalau saya cuek-cuek saja dengan masalah kedatangannya, ya. Tapi yang jelas mereka adalah banyak orang yang tidak mau menerima Injil, ya, cuek-cuek saja, ya. Tapi itu tiba-tiba terjadi. Nah, ini kedatangannya seperti pencuri sebenarnya bagi mereka. Mereka yang ketinggalan, ini kedatangannya seperti pencuri. Kedatangan Yesus seperti pencuri, ya, orang-orang yang seperti ini. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Saya tidak mau, saudara. Ya, jadi saya tidak mau ketinggalan. Oke, berikutnya ya, slide 39. Ya, ini mungkin coba dibuka dulu. Nah, ini tadi ada orang khotbah tadi ya. Tahu-tahu ini jemaatnya di satu gereja. Nah, tahu-tahu pendetanya hilang. Wah, yang lain hilang semua, tinggal ada beberapa yang ketinggalan, saudara ya. Bingung karena kehilangan temannya, kehilangan saudaranya, kehilangan keluarganya. Nah, ini cuma gambaran saja. Ini gambarannya, ini sensasi tapi ya. Bukan seperti ini hanya sensasi. Mungkin ini bisa dilompati saja. Nah ini nggak usah ya. Video berikutnya. Ya. Nah, saudara, itu tahap pengangkatan gereja, saudara. Nah, setelah ini karena kondisi itu kacau, saudara. Ada seorang pemimpin yang datang, yaitu si antikris, mulai memunculkan diri. Ya, dia bisa menenangkan dunia yang kacau ini. Karena dia orang jenius, saudara. Ya. Nah, di sini nanti ada suatu tatanan dunia baru, saudara. Ya, di mana ada suatu pemimpin, seorang pemimpin yang mencoba untuk apa ya istilahnya menenangkan dunia yang kacau. Nah, si antikris itu, ya. Nah, sekarang saudara, kita akan lanjutkan, saudara ya. Tahap Kristus kembali ke bumi ya. Ini cepat saja saya ya membahasnya. Nanti tahap keangkatan ya. Tahap Kristus datang ke bumi ini adalah hari Tuhan. Nah, ini banyak yang dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama. Memang itu tujuannya untuk Israel. Karena Israel tidak mau terima Yesus toh, ya datangnya hari Tuhan, hari penghukuman. Hari Tuhan itu hari penghukuman. Ya kita lihat. Ia datang ke bumi. Nanti Yesus. Ini tapi setelah masa antikris ya. Setelah perang Harmagedon, perang bangsa-bangsa, Yesus menang kan. Dia nanti akan langsung menjejakkan kakinya ke bumi di Bukit Zaitun. Kita baca coba kitab Sakaria 14 ayat 3 dan 4. Kitab Sakaria 14 ayat 3 dan 4. Sakaria itu adalah perjanjian lama di hampir terakhir ya. Sakaria 14 ayat 3 dan 4. Sebelum Maliaki. Nah, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa. Itu sepertinya berperang pada hari pertempuran. Ya, nah, ini perang Harmagedon kalau di kitab Wahyu. Ada ayatnya itu. Ya. Terus 4, pada waktu itu kakinya akan berjak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua, dari timur sampai ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan, karena kuasanya Yesus yang luar biasa. Ya.
Itu ketika dia datang ke bumi, setelah pertempuran dengan bangsa-bangsa, setelah bertempur dengan 10 tanduk dan antikris yang kemarin saya bahas itu, ya, itu kan sekali berperang dengan anak domba. Ya. Nah, berikutnya saudara, ya, yang kedua, ia datang bersama dengan orang kudusnya. Ya, 1 Tesalonika 3:13. Kalau pertama dia nanti menampakkan diri di awan-awan, itu dengan malaikatnya, saudara. Tapi ketika datang ke bumi dengan orang kudusnya, lah orang kudusnya ini siapa? Mungkin juga gerejanya, plus orang-orang yang mati syahid atau martir saat terjadi zaman antikristus, banyak yang dibunuh, saudara. Ya, itu nanti mereka akan bangkit kembali, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Apakah nanti gerejanya akan masuk dalam Yerusalem baru? Ya, itu masih kita pikirkan. Interpretasinya di kitab Wahyu. Ya, bisa juga itu, bisa juga mempelai Kristus dengan orang-orang yang bangkit setelah terjadi penganiayaan, para martir di Wahyu pasal 6 itu kan ada tuh martir, para martir, suruh nunggu dulu. Mereka sudah istilahnya mereka sudah mengeluh di hadapan anak domba penderitaan mereka. Tapi mereka suruh tunggu dulu sampai jumlah mereka genap. Pernah baca itu ya? Nah, itu para martir sebenarnya. Ya. Nah, bersama dengan orang kudusnya. Jadi itu tadi ya. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ya. Terus nomor 3, tadi tahap Kristus tadi. Kedatangannya ditandai tanda di langit, saudara. Ini ada tanda-tanda di langit, ya. Kalau tadi pengangkatan gerejanya tidak, ini ada tanda-tanda di langit, ya. Itu kita baca, ini penting soalnya. Ya. Matius 24, ayat 27, 29, dan 30. Ya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Kelihatan, nanti di bawahnya ada ya, 29, ayat 29. Segera sudah siksaan itu, berarti sudah ada siksaan sebelumnya, saudara. Siksaan antikristus dan hukuman-hukuman Allah yang di kitab Wahyu, sangkakala, cawan, ya. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Itu semua seluruh dunia bisa melihat itu, saudara. Ya, kemudian ayat 30. Pada waktu itu akan nampak tanda manusia, anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Semua melihat. Kalau tadi pengangkatan gereja tidak. Itu suatu rahasia, kata Rasul Paulus, dalam sekejap mata. Tapi ini, saudara, besar-besaran. Dia muncul besar-besaran, saudara. Semua bangsa bisa melihat. Ya, bahkan yang menusuk dia itu juga nanti akan meratap, saudara, ya, di kitab Wahyu. Ya, itu ya. Kita menuju yang nomor 4. Kenyataan ini dapat dilihat di seluruh dunia. Ya, coba kita lihat Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Saudara. Yang menikam dia waktu disalib itu melihat. Saudara. Ya, jadi semua akan melihat dia. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke tadi ya, nomor 5. Pernyataan itu diidentifikasi sebagai hari Tuhan. Nah, ini beda. Hari Yesus Kristus sama hari Tuhan beda ya, saudara. Coba kita lihat hari Tuhan. Ya. 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2.
ayat 2 sampai 4. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya, sampai ketiga, 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ini antikris. Jadi sebelum hari Tuhan, itu antikris sudah ada. Ya. Nah, banyak yang murtad sudah. Orang Kristen yang murtad, nggak tahan sudah. Karena berat sekali penderitaannya. Ya. Yang keempat, 2, 3, 4 ya. Nah, yang lawan yang meninggikan di atas segala, yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya. Nah, ini antikris. Ya. 6, kita lihat ya, poin yang ke-6, balik ke slide yang awal. Saya percepat saja ya, saudara. Nanti saudara bisa melihat kopiannya, dipelajari lagi ya. Hari Tuhan adalah hari penghukuman. Ya. Nah, ini banyak diberitakan di Perjanjian Lama, saudara. Jadi memang hari Tuhan itu untuk Israel dan orang kafir. Ya. Jadi bisa dibaca di Sefanya 1 ya. Ayat yang penting aja ya, yang penting saja. Ini karena terlalu banyak ayatnya ya. Jadi Sefanya 1 ayat 14, 15, 18. Yang dibaca yang ini aja. Yesaya aja. Yesaya 13 ayat 6 sampai 13. Yesaya 13. Ini banyak karena ini nubuatan perjanjian lama ya, saudara. Dari Yeremia ada, dari Yesaya ada, dari Yoel ada, dari Sefanya ada. Ada nubuatan tentang hari Tuhan. Ya, Yesaya 13 ayat 6 sampai 13. Saya ambil satu ayat saja, satu topik di saya saja. Ya, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha tinggi. Sudah diselamatkan sampai di situ ya. Kemudian terus ya sampai 13. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar. 8. Dan mereka akan terkejut, sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Terus ayat 9. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memusnahkan daripadanya. Sunyi sepi ya. Sunyi sepi dan untuk memusnahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Jadi itulah hari penghukuman. Terusnya 10 ada ya, 10. Sebab bintang-bintang dan gugusannya di langit akan memancarkan cahaya. Matahari akan menjadi gelap, tidak memancarkan cahayanya ya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. 11. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya dan kepada orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Ya, 12. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua dan manusia lebih jarang daripada emas mobil. Banyak yang terpilih. Ini belum ada sampar-sampar ya. Itu di Wahyu banyak tuh. Ya, sampar-sampar lagi, penyakit sampar. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada murkanya yang menyala-nyala. Itu hari Tuhan. Ya. Oke, kita kembali ke tadi ya, yang Kristus kembali ke bumi lagi. Nah,
nomor 8 ya, dinyatakan dulu manusia durhaka. Tadi sudah ya dibaca di 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2. Ini karena saya dikejar waktu nih. Boleh molor sedikit ya. Dinyatakan dulu manusia durhaka ya, itu 2 Tesalonika 2 tadi sudah ya. Dan sebelum Yesus datang ke bumi ada penghukuman. Ya, jadi di sini kalau pengangkatan gereja Tuhan, mempelai Tuhan itu adalah seperti Lot dan Nuh diselamatkan dulu. Tapi ini di hari Tuhan ini dilihat dari manusianya yang dihukum selain Lot dan Nuh. Ya, jadi dunia dihukum seperti zaman Nuh dan Lot. Gitu ya. Nah, saudara, setelah itu ada video lagi saudara ya. Coba slide berikutnya. Bagian masa sengsara ya. Di sini ini setelah terjadi rapture, yaitu suatu rapture, pengangkatan mempelai Kristus, itu ada masa sengsara di bumi, ya, materai penghukuman sangkakala dan cawang. Itu juga zaman antikristus, ya. Setelah itu ada perang Harmagedon, Yesus dan bangsa-bangsa tadi. Ini hari Tuhan. Jadi yang pertama rapture itu hari Yesus Kristus, yang kedua itu hari Tuhan, saudara. Yesus datang ke bumi, tapi melalui masa yang berat sekali. Nanti digambarkan seperti orang yang mau bersalin, gitu ya. Nanti Yesus datang ke bumi, mendirikan, merenovasi bumi, dan dia mendirikan kerajaan 1000 tahun bersama orang kudusnya. Ya, coba slide berikutnya. Nah, bagaimana kita mempersiapkan menjadi mempelai Kristus, saudara? Ya, mungkin di medsos itu sudah banyak hamba Tuhan yang sudah memperingatkan saudara ya. Yang kita penting di sini adalah orang-orang Kristen yang tidak terikat oleh dosa, harus bertobat. Ya, sudah ngerti sendiri ya. Di surga tidak ada dosa. Ya, jadi kita harus seperti kriteria Yesus sebagai mempelainya. Pakainya kudus, putih ya. Menjaga kekudusan itu yang penting. Sebab kalau sudah ada menjaga kekudusan itu apapun sudah masuk di situ. Ya, pelaku firman sudah masuk di situ. Karena tidak mungkin orang bisa melakukan firman kalau dia tidak menjaga kekudusan. Gitu. Nah, orang Kristen yang suam-suam kuku tadi yang hanya memperhatikan kepentingan dunia, bisnisnya, posisinya, jabatannya, karirnya lebih daripada Tuhan. Itu perlu diperbarui. Ya. Kemudian berikutnya adalah mempunyai kerinduan untuk menyambut mempelai dan mengasihi Yesus lebih dari dunia ini, saudara. Dan ada kerinduan seperti seorang mempelai wanita yang rindu bertemu dengan mempelai lakinya. Bukan ketakutan, saudara. Kalau ketakutan itu berarti ada sesuatu yang tidak beres, saudara. Ya, ada dosa yang, waduh saya masih berdosa ini. Waduh saya belum bisa begini, saya belum bisa begitu, tapi tidak mau bertobat, saudara. Ya. Jadi akhirnya menjadi takut. Karena takut itu adalah dosa loh menurut Alkitab. Ya. Nah, terus juga harus menjaga ini apinya ya, urapan Roh Kudus itu ada minyak ya, dan minyak itu lambang Roh Kudus. Api itu lambang Roh Kudus, minyak urapan itu daripada dari itu hasil keintiman kita dengan Tuhan, saudara. Kalau tidak ada keintiman dengan Tuhan ya kita tidak bisa seperti itu. Ya, jadi harus menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, jangan pagi-pagi terus villa saya baru, saya akan bersihkan villa saya dulu. Nanti saat itu nanti aja, nanti malam. Nah, itu sudah memberhalakan villa Anda. Ya, jadi dia harus diberi prioritas yang pertama. Pokoknya dalam segala hal. Ya. Yang keempat, memelihara iman. Ya, iman itu harus dipelihara. Ya, itu ya. Coba berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini penginjilan. Ini banyak penginjilan jalanan, saudara. Tapi karena ini suaranya nggak bisa didengar ya. Nggak bisa didengar, jadi saya lompati saja, di skip saja, dilewatkan saja. Karena itu message-nya penting sebetulnya. Nah, kalau ini ada teksnya. Nah, itu bisa dibaca teman, ini bahasa Inggris. Ini penginjil jalanan juga di luar negeri banyak sekarang, saudara. Anak-anak muda yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil di jalanan.
Terus berikutnya mungkin ya, ini hanya contoh saja penginjil. Nah, ini di Seattle, Amerika. Ini anak muda semua, saudara. Wah, mereka semangat sekali. Yesus mau datang, ayo cepat kita siap, ya. Dia memanggil kita di generasi kita. Wah, mereka bersemangat sekali, saudara. Dan mereka senang sekali Yesus mau datang. Itu disuruh melihat itu, tuh lihat teman-teman itu di sana. Tuh lihat semuanya. Itu mereka berteriak Jesus is coming, Jesus is coming, itu kalau ada suaranya ya. Jesus is coming back, Jesus is coming back gitu. Itu di Seattle. Baik, terusnya saudara. Ini sebagai contoh saja ya, bahwa penginjilan itu gencar sekali. Nah, anak muda banyak kita. Ini kita skip saja ya. Berikutnya, nanti bagiannya hampir sama dengan yang tadi soalnya. Berikutnya, nah ini adalah beberapa pewahyuan ya dari banyak bangsa. Ini dari Afrika, ada dari Amerika, dari Indonesia. Nah ini karena suaranya tidak bisa didengar, ada teksnya kayaknya, coba sebentar, teksnya dibuka sebentar. Ini seorang ibu yang mendapat pewahyuan ya, bukan mimpi loh, saudara, penglihatan. Bisa bisa di play. Nah, ini coba kita dengarkan. Ibu ini sambil menangis, saudara. Bahasa Malaysia itu kongsikan itu maksudnya sampaikan.
Banyak orang yang binasa sebenarnya. Banyak jiwa yang jatuh dalam neraka. Dari dia yang menginjil, hanya sedikit yang mendengarkan. Hamba-hamba Tuhan yang tidak memberitakan firman Tuhan dengan benar akan mendapat rumah ya. Ini teguran untuk hamba-hamba Tuhan yang hanya memberitakan berkat ya duniawi. Iya, betul ya. Ada slide berikutnya. Ya, molor sedikit ya, saudara. Berikutnya itu tampilnya. Ini anak Indonesia yang dapat pewahyuan, ya. Tapi karena ada suaranya sudah di skip saja, karena tidak bisa ada teksnya. Nah, ini seorang Amerika pakai bahasa Inggris, tapi ada teksnya. Begitu bangun tidur, dia itu mendapat pesan darurat. Itu banyak sekali saudara yang mendapat pewahyuan seperti ini. Banyak sekali. Ya, itu saya seleksi, kemudian saya simpan di grup Facebook saya. Saya punya Facebook grup tentang akhir zaman. Jesus is coming, so get prepared. Dan bahasa Inggris betulnya. Ya, tapi postingannya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Dari dalam negeri maupun luar negeri. Kalau saudara pengen join, silakan join. Ya. Grupnya Jesus is coming back soon. Get prepared. Ya. Ini sampai begitu menangis, ini dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Orang yang dijamah Tuhan itu tidak bisa nahan kalau nggak nangis, saudara. Karena dia merasakan kasihnya itu loh. Yesus itu punya aura, saudara. Orang bisa bertobat, orang bisa menangis karena jamahannya. Ya, ya mungkin itu saja ya. Nah, sebagai penutup, ya ini Yesus bilang di akhir kitab Wahyu, aku datang segera. Kemudian dijawab Yohanes, datanglah Tuhan. Ya, datanglah Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua. Ya. Nah, itu saudara yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau misalnya saudara ingin banyak bertanya, mungkin bisa di Facebook saya nanti ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.